Assalamualaikum, Bu Imal. Waalaikumsalam, Beneng. Ada apa, Bu? Iya, Bu Imal, ada waktu. Saya mau ngobrol sama Bu Imal. Oh, boleh, boleh, Beneng. Silakan. Mengenai apa ya, Bu? Oke, makasih sebelumnya Bu Imal sudah memberi kesempatan buat saya ngobrol sama Bu Imal. Ya, mungkin saya mengganggu Bu Imal waktunya 5 atau 15 menit ya. Saya ingin ngobrol dengan Bu Imal terkait permasalahan saya tentang murid saya Bu Imal di kelas, khususnya ketika belajar IPS dengan saya. Oh, jadi Beneng ingin membicarakan mengenai murid Ibu, mengenai pembelajarannya di kelas. Ya, Iya. silakan, Beneng. Ya, jadi saya ingin ngobrol dengan Bu Imal terkait dengan motivasi ya, Bu Imal, motivasi anak-anak didik saya di kelas dalam belajar IPS khususnya. Sepertinya akhir-akhir ini mereka kurang bersemangat, tidak fokus dalam pelajaran saya. Hmm, Yang sudah Ibu lakukan apa, Beneng? Saya sudah melakukan salah satunya ya saya mengajar di kelas ya menurut saya sekemampuan saya sudah coba menarik perhatian anak-anak supaya fokus menyimak pembelajaran saya. Di antaranya yang saya lakukan dengan melakukan KS breaking, kemudian melakukan permainan. Ternyata kok malah tidak ada perubahan ya. Oh, jadi sebetulnya Ibu sudah melakukan banyak cara ya, Bu ya, melalui ice breaking dan permainan-permainan. Nah, eh, kesempatan yang Ibu Neng punya untuk bisa membuat anak ini kembali termotivasi, apa Bu Neng? Kesempatannya kalau saya melihat sih tidak semua anak yang tidak fokus, masih ada sebagian besar yang memang masih memperhatikan dari pembelajaran saya, tapi mungkin ada beberapa kecil juga dari anak yang sepertinya mulai ogah-ogahan ya belajar IPS. Alasannya banyak, ada mulai dari PR-nya kebanyakan, ada alasannya ceramah terus katanya belajarnya. Nah, jadi mungkin saya pikir apa ada yang salah ya dengan apa yang saya lakukan selama saya di kelas itu? Iya, Ibu Neng sudah mulai ini ya, berarti menggunakan berbagai cara agar anak-anak ini bisa lebih termotivasi lagi. Nah, kalau misalnya Ibu melihat dari skala 1 sampai 10, apa yang Ibu lakukan itu sudah ada di posisi berapa, Bu, untuk menarik minat motivasi anak-anak dalam belajar IPS? Kalau saya mengukur kira-kira ada di posisi 7 sih, Bu. Posisi 7 sudah cukup Hmm. baik ya, Bu Neng ya, kalau dari posisi 7. Eh, Berarti Boneng juga sudah tahu dong kekuatan Ibu dalam mengajar IPS apa saja. Sebetulnya kalau saya sih dalam mengajar IPS saya sih lebih suka praktek ya Bu ya. Praktek misalkan Mm-mm. membuat alat atau bentuk game, tapi terkadang terbentur dengan waktu. Terkadang kan tidak semua anak Oh, tepat waktu untuk mengerjakan. Bu di PR-in ya, nanti ya Bu besok gitu. Akhirnya disitulah saya ngerasa, ih udahlah sekarang mah nggak usah pakai permainan, nggak usah pakai hal yang seperti itu. Akhirnya full fokus di kelas kayak begitu. jadi seperti ada hambatan ya Boneng ya, Iya yang Ibu betul. Neng temukan ketika Boneng berusaha menggunakan metode pembelajaran yang baru tersebut. Ada solusi dari Boneng yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut seperti apa, Bu? Saya juga sudah mencoba apa ya melakukan treatment ya ke anak-anak dengan coba saya pendekatan secara personal tuh Bu Imal. Memang anak-anak Hmm. sih dari katakanlah 7 dari 10 anak itu mengatakan Bu
kita tuh lebih sukanya belajarnya pakai gadget, lebih sukanya kita Hmm. belajarnya eh, apa namanya outing class, karena lebih seru kalau di Mm-mm. kelas aja ini Bu katanya panas, terus Benar. belum lagi berisik sama kelas lain yang apalagi sekarang mau ada pensi ya, jadi ada yang latihan musik lah segala macam, gedebang-gedebrung, jadi Hmm. anak sih bilang Kurang begitu, fokus. betul. Iya. Dan sudah ada solusi yang Ibu temukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya pikirkan lagi, ada bagusnya juga sih dari apa yang saya tanyakan pada murid saya, Bu Imel ya, tentang ide-ide mereka. Cuma nanti coba saya tindak lanjuti terkait dengan boleh nggak ya outing class kunjungan ke objek yang mungkin nggak usah jauh-jauh ya, yang ada di sekitar tempat tinggal ya kepada pimpinan sekolah sehingga mungkin mengurangi kejenuhan kali ya. Karena kalau metodenya ceramah, kemudian belajar di kelas, diskusi, mungkin itu udah hal yang biasa kali ya Bu Imal ya. Oh, jadi Ibu sudah punya rencana ya? Rencana untuk agar anak tidak jenuh itu yaitu dengan outing class itu ya Bu ya. Wah, Iya bagus sih. sekali Bu Neng. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu strategi buat Ibu ya agar anak-anak bisa lebih bersemangat lagi. Ibu sudah merencanakan jangka waktunya kapan Bu untuk rencana Ibu ini? Kalau untuk rencana sih saya berharap di semester depan itu sudah bisa mulai dilaksanakan tuh Bu Imal untuk outing class untuk IPS ya khususnya. Semoga sih bisa terrealisasikan. Iya, semoga ya Bu Neng ya. Eh, Ukuran keberhasilan rencana kita ini apa ya Bu Neng ya? Setelah Boneng Hmm, membuat rencana kan akan mengajak anak-anak untuk outdoor gitu ya. hmm. Nah, Ibu melihat rencana ini berhasil apabila seperti apa Bu kondisinya? Mungkin saya akan melihat ekspresi, gestur, kemudian antusiasme anak ketika belajar ya. Ketika saya mungkin akan melakukan pengamatan, kemudian melakukan refleksi terhadap anak, setelah melakukan pembelajaran ada perubahan tidak dari sikap dan juga mungkin ke prestasi belajar ya kalau mereka sudah fresh, sudah fokus. Ke situ sih arahnya mungkin Bu Imal. Iya, iya, iya. Jadi Ibu sudah punya rencana, sudah punya jangka waktunya, berarti tinggal Ibu berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana Ibu untuk komitmennya? Ya, komitmen saya sih dimulai hari ini, saya Bismillah, saya ingin jadi guru yang menyenangkan, guru yang dirindukan oleh murid-murid saya, karena zaman sudah berubah dan anak juga berkembang sesuai dengan zamannya. Ya tadi itu Bu Imal, yang anak-anak Bu belajar dengan gadget itu juga mungkin bisa buat masukan ke Iya. saya, seperti itu. Iya, jadi Bu Neng sudah punya rencana, sudah punya target, dan sudah berjanji ya untuk melaksanakan komitmen ini. Eh, Siapa saja yang bisa membantu Ibu agar Ibu tetap pada komitmen Ibu? Mungkin bisa jadi dari rekan sejawat ya yang sama-sama guru IPS karena kan kami di sekolah kan Ibu Imau tahu sendiri ada tim MGMP sekolah ya mungkin itu juga bisa untuk Ya, kita observasi saling observasi dalam pembelajaran berbagi strategi belajar yang bagus sehingga saya mungkin bisa terapkan dari apa yang teman saya praktekkan di kelas ya kalau memang itu bagus. iya, iya. Berarti sebetulnya sudah ini ya, Ibu Neng ya, sudah tahu rencananya mau seperti apa, tindakannya seperti apa. Tinggal Ibu melaksanakan saja ya, Bu Neng ya. Tetap Eh, semangat, Bu Neng. Baik Jangan banget. merasa sedih kalau ada anak yang kurang termotivasi. Yang penting kan Bu Neng sudah punya rencana-rencana yang baik agar anak-anak menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Ya. Betul Bu Imal. Saya mudah-mudahan dengan saya mengobrol dengan Bu Imal ini sehingga saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah saya dengan murid saya terkait motivasi dan alhamdulillah nih jadi terbuka ya mindset saya. Jadi
apa yang harus dilakukan, saya sudah mulai ada pencerahan setelah ngobrol dengan Bu Imal. Iya. Ada Ya, lagi Bu Neng? mungkin itu saja Bu Imal, karena saya juga ada kelas ya setelah ini. Terima kasih untuk waktunya Bu Imal, sudah mau saya ganggu sehingga Iya, mau nggak dipendengar. apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu Neng. Kalau misalnya ada yang mau dibicarakan lagi, saya siap Bu Neng kapan saja. Baik, terima kasih Bu Imal. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Imal. Saya mau ke kelas dulu. Iya Terima Bu kasih Neng. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ibu-ibu tadi udah saya saksikan dengan seksama. Kalau lihat dari alur Tirta yang tadi dilakukan sama Bu Imal, kayaknya sih udah terlaksana semua ya. Saya pakai alur Tirta, yang pertama Bu Imal sudah menanyakan tujuan Bu Neng datang apa, lalu dia sudah melakukan identifikasi, banyak kan dia beberapa sudah dipertanyakan sama Bu Neng dan diketahui gitu ya dari identifikasi itu. Ada juga tadi menanyakan rencana, lanjut ke ukuran keberhasilan, rencananya seperti apa, berarti udah ada juga langkah di menanyakan rencana. Yang terakhir tanggung jawab ya, ada komitmen. Komitmen apakah Bu Neng siap melaksanakannya, terus siapa aja yang membantu Bu Neng, bisa membantu Bu Neng melaksanakan komitmen tersebut, berarti di situ udah ada tanggung jawab, ada pertanyaan itu di alurnya. Seperti sudah semua Bu Imal, alhamdulillah ya. Berarti sudah Kayaknya bagus sih ya. memang ya, memang kayaknya harus disampaikan dengan tenang, terus mengikuti apa yang ini ya dari jawaban kunci ya. Kita lanjut. Udah. Iya. Bu Neng, Bu Imal sudah oke. Ya. Imal. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Imal. Ayo masuk sini Bu Bu Wiwi. Imal, ada apa nih? Bu Wiwi punya waktu, saya pengen ngobrol sebentar aja Bu. Boleh, punya, mangga silakan. Ini Bu Wiwi, kemarin itu saya ditunjuk Bapak Kepala Sekolah untuk ikut lomba guru berprestasi. Tapi saya gimana ya Bu Wiwi ya? Menurut saya belum layak untuk ikut. Oh, jadi Bu Imal merasa belum layak untuk mengikuti lomba guru berprestasi ya, padahal Pak Kepala Sekolah memintanya ke Bu Imal. Iya. Bu Imal, ya, menurut Bu Imal, penyebabnya apa itu Ibu bisa merasa kalau belum layak untuk mengikuti lomba guru berprestasi? Iya, jadi memang kalau menurut saya yang lain itu banyak yang sudah berprestasi Bu, kayak misalnya Pak Dinar itu pernah jadi juara Innobel, Bu Neng juga pernah jadi juara Innobel. Terus saya kan prestasinya biasa-biasa saja gitu ya. Saya hanya pernah ikut lomba video pembelajaran itu. Tapi kok Bapak Kepala Sekolah menunjuk saya ya gitu. Jadi sayanya ngerasa nggak pede, takut mengecewakan. Oh ya, kalau saya ambil tadi cerita dari Bu Ima udah pernah ikut lomba apa tadi video animasi ya? Pembelajaran. Video pembelajaran. Video. Apakah itu bisa dijadikan ukuran oleh Bu Imal gitu untuk merasa bahwa sebenarnya Pak Kepala Sekolah memilih Bu Imal karena Bu Imal punya pengalaman pernah mengikuti lomba itu? Bisa jadi seperti itu Bu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah melihatnya saya pernah ikut lomba, jadi saya layak gitu untuk diajukan sebagai peserta guru berprestasi gitu. Tapi menurut saya prestasi itu biasa aja gitu Bu.
biasa aja. Jadi kayaknya Biasa gimana gitu. aja. Iya, iya. Sebenarnya apa Bu Imal, harapannya Bu Imal dengan datang kepada saya gitu ya. Nanti setelah kita ngobrol ini, Bu Imal inginnya seperti apa gitu setelah kita Ya, adakan obrolan ini. ya biar saya lebih yakin aja ya Bu ya, apakah memang saya layak untuk ikut guru berprestasi ini. Kalau memang saya nggak layak, mungkin lebih baik saya mengundurkan diri dari sekarang. Saya inginnya setelah ngobrol dengan Bu Wiwi ini, saya jadi apa ada keyakinan diri gitu Bu. Oh iya ya, mungkin saya memang cocok ikut lomba ini gitu Nah, Bu. iya, iya. Oke, baik. Bu Imal, kalau boleh saya tahu ya, kondisi sekarang yang Bu Imal rasakan itu untuk mengikuti itu ya, lomba guru berprestasi itu Bu Imal ada di posisi mana nih kalau kita lihat dari rentang 1 sampai dengan 10 nih. Kira-kira ada di posisi angka berapa Bu Imal? Saya sepertinya baru di angka 7 ya Bu ya. Ya mungkin saya memang punya satu prestasi yang pernah ikut lomba dan juara itu. Tapi kan untuk Hmm. ikut lomba guru berprestasi nggak hanya itu ya Bu ya. Pastinya nggak boleh biasa-biasa aja gitu. Jadi harus ada yang lain yang luar biasa dari saya biar saya bisa lolos gitu sebagai guru berprestasi gitu Bu. Iya, iya. Angka 7, kalau ada angka 7 sebenarnya sih udah bagus ya Bu Imal ya. Tadi yang saya tangkap itu Bu Imal bilang Bu Imal harus punya sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, Yang luar apakah biasa. Bu Imal sudah ada itu gitu? Udah ada rencana mungkin kalau Bu Imal bisa sebenarnya mungkin membuat sesuatu yang lebih dari yang pernah Bu Imal lakukan sebelumnya gitu. Ya, memang sekarang sih rencananya saya mau ngobrol sama Pak Heri Santoso karena Pak Heri Hmm. itu pernah ikut juga lomba ini Bu, lomba guru berprestasi. Saya mau Hmm. ngobrol sama beliau, kira-kira apa aja yang dipersiapkan gitu ya. Yang ditanya sama Ya, juri itu apa aja gitu ya Bu ya. iya, oh Nah, iya, itu iya. rencana saya seperti itu. Oke, itu kira-kira kapan Bu Imal mau melaksanakan rencana itu tuh? Kalau misalkan sudah ada rencana, berarti kan mungkin Bu Imal akan lebih yakin lagi gitu ya kalau nanti rencana itu bisa dilaksanakan. Kapan kira-kira pelaksanaannya? Ya inginnya sih secepatnya, tapi kebetulan Pak Heri ini lagi tugas di luar kota. Jadi minggu depan mungkin Bu, minggu depan baru saya ngobrol sama Pak Heri, kemudian nanti dari obrolan itu baru saya tuh menentukan apa nih yang belum saya punya untuk Hmm, dilengkapi gitu portofolionya gitu Bu. Mungkin ya iya, iya. seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya udah ada rencana ya Bu Imalnya untuk apa sih namanya tadi ketemu Pak Heri yang lebih berpengalaman. Nanti setelah itu Bu Imal akan melakukan rencana lainnya lagi gitu ya. Kalau nanti Bu Imal sudah melaksanakan rencana itu, ukuran keberhasilannya nih, misalkan Bu Imal udah ketemu sama Pak Heri, sudah berbicara tentang rencana itu. Kira-kira setelah itu apakah nanti akan ada penambahan keyakinan lah gitu ya dalam diri Bu Imal, bisa diukur dari seperti apa nih Bu Imal keberhasilannya? Ya, kalau misalnya udah ngobrol sama Pak Heri kan saya jadi tahu ya, yang Hmm, harus dilengkapi apa gitu ya. Nanti kan ya. saya tinggal melengkapi berkas-berkasnya ya Bu ya. Nah, setelah Hmm, melengkapi berkas-berkasnya, barulah ada ada keyakinan bahwa saya siap maju. Eh, iya. Setelah tahu misalnya yang dibutuhkan ini apa-apa. Nah, sekarang kan saya Oke. belum ada ya Bu ya, jadi masih ragu-ragu. Tapi saya kalau udah bertemu dengan Pak Heri, kemudian tahu apa saja yang harus dipersiapkan, mudah-mudahan saya jadi lebih yakin Bu untuk majunya Iya. gitu. Oke, sip deh. Jadi sebenarnya udah ini ya Bu Imal ya. Kalau saya lihat sih Bu Imal tinggal menambahkan keyakinan saja gitu ya. Nanti mungkin dengan ketemu dengan Pak Heri. Nah,
kalau dari yang saya tangkap ini, apakah ada orang lain gitu yang bisa membantu Bu Imal melaksanakan tadi ya rencana Bu Imal untuk bertanya lebih banyak ke Pak Heri supaya lebih menambah keyakinan lagi gitu mengikuti lomba guru berprestasi ini, Bu Imal? Ya, mungkin dengan ini Bu, dengan teman sejawat ya, kan ada KKG ya, ada KKG Matematika. Nah, nanti dengan teman-teman saya di KKG Matematika itu yang akan membantu saya mempersiapkan diri, karena kan nanti katanya ada tesnya juga kan, tes kemampuan juga gitu ya Bu ya. Oh, iya, iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Berarti kalau boleh saya tahu Bu Imal, menurut Bu Imal kekuatan atau kelebihan apa yang Bu Imal miliki sampai Bu Imal nanti yakin kalau bisa mengikuti lomba guru berprestasi ini? Iya, kalau misalnya ternyata saya memenuhi kualifikasi ya dengan apa yang diinginkan dari juri guru berprestasi, misalkan dari bidang prestasi, dari kemampuan akademik, dari kemampuan mengajar. Kalau saya sudah masuk kualifikasi itu, berarti saya yakin Bu untuk bisa maju mengikuti lomba ini Bu. Iya, sudah tergambar ya sama Bu Imal sendiri ya, indikasi dari keberhasilan Bu Imal nanti seperti apa gitu ya tadi Bu Imal ungkapkan. Jadi saya rasa apa ya, Bu Imal tinggal melaksanakannya aja gitu ya. Udah ada komitmen, setelah ini nanti udah ada rencana dan mudah-mudahan terlaksana dengan baik rencana itu. Bu Imal Ya, mungkin bisa di ini setelah ngobrol dari mas saya barusan ini, kira-kira iya, yang Bu. apa yang Bu Imal rasakan gitu bisa Iya Bu, jadi disimpulkan. saya tuh ya dari tadi pagi tuh Bu setelah dipanggil kepala sekolah untuk ikut lomba tuh campur aduk gitu Bu, perasaannya tuh antara bangga tapi juga nggak yakin apa iya saya mampu gitu ya, terus kayaknya ingin ngobrol dengan siapa gitu ya, tapi ya alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Yui saya jadi sekarang lebih bersemangat ya Bu ya. Mungkin memang ada sesuatu yang bisa saya persiapkan dari sekarang gitu ya Bu ya, sehingga ketika pada waktu pelaksanaannya nanti saya bisa mengikuti lomba ini dengan baik. Terima kasih Ya, Bu Wi ya, juga tadi. amin. Jadi saya kepikiran buat menghubungi Pak Heri Santoso ya. Secepatnya. Salah satu rencana. Iya. Jadi Iya, biar iya, saya iya. bisa ngobrol dengan beliau gitu ya. Apa saja yang harus disiapkan. Jadi saya udah tahu nih langkah-langkah saya apa gitu. Tadi saya tuh aduh mumet gitu. Aduh apa yang saya lakukan gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah tahu harus gimana. Ya, alhamdulillah kalau gitu Bu Imal ya, nanti semoga bisa secepatnya ketemu sama Pak Heri, jadi tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya ya. Ayo Bu Imal semangat, menambah prestasi lagi. Iya Bu Wiwi, Iya, aduh terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah iya, saya. Nanti kalau saya mau sama-sama. curhat-curhat lagi, boleh ya? Boleh, mangga Boleh ya. silakan. Ya, baik Bu Ya Imal. terima kasih Bu. Baik Ya, Bu, saya juga sama-sama. ada kelas. Saya pamit ya Bu ya. Sekali lagi terima Ya, kasih ya, ya, atas ya. waktunya. Bu Wiwi sudah mau menerima saya, mendengarkan keluh kesah saya. Assalamualaikum Ya, Bu ya. Wiwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. proses coaching yang saya amati tadi, yang pertama tujuan itu sudah jelas, sudah diungkapkan tadi sama Bu Imal. Terus Bu Wiwi juga sudah menanggapi dengan sesuai jalur alur ceritanya. Terus di sana Bu Imal juga sudah mengungkapkan maksud dan tujuan menemui Bu Wiwi. Tuh, terus dari identifikasi masalah, eh, di sana sudah jelas juga bahwa Bu Imal itu merasa belum pantas lah katanya seperti itu. Padahal mah sudah sangat pantas sekali. Tapi itu Iya. kan dia butuh butuh penguatan saja. Makanya kan dengan adanya proses coaching ini, Bu Imal mengutarakan keraguannya ke Bu Wiwi. Meski ternyata Bu Wiwi menyemangati Bu Imal, akhirnya Bu Imal bisa ya kasarnya bisa terus untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini.
Terus hambatan-hambatan juga tadi sudah diungkapkan oleh Bu Imal dan sudah disampaikan secara rinci. Terus dengan solusinya juga tadi sudah disebutkan. Terus dari rencana aksi juga tadi sudah sangat jelas. Jadi intinya mungkin karena sudah melihat tadi dari proses coaching 1, 2, dan 3, jadi Bu Imal sudah merasa lebih sudah menangkap gitu harus bagaimana dan harus seperti apa. Jadi tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh proses coaching 1, coaching 2, dan coaching 3. Jadi intinya proses Tirta sudah berjalan dengan baik. Jadi nanti kita tinggal menunggu penilaian dari fasilitator saja seperti itu, Bu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang observer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Terima Dedi. kasih Bu Wiwi, Pak Dedi. Ya, Sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Dedi. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu Neng. Oh iya, silahkan Pak Dedi. Ada apa ya? Gini Bu, saya ingin bisa dibilang bisa curhat lah kayak gitu Bu, ingin membicarakan tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Ya mudah-mudahan Bu Neng bisa menyisihkan waktu untuk sekedar mendengarkan dan bisa memberikan solusi-solusi lah seperti itu Bu. Ya, baik Pak Dedi. Yang mau kita obrolkan itu terkait dengan apa ya Pak Dedi ya, yang mau kita obrolkan saat ini? Terkait dengan masalah pembelajaran di sekolah ini Bu, yaitu sulitnya saya untuk mengatur waktu antara mengajar, terus CGP ini ya Bu ya. Kan, seperti Bu Neng ketahui bahwa kita itu sekarang sedang mengikuti pelatihan CGP, terus satu lagi juga samping itu ada side job saya juga sebagai pelatih juga, terus ada juga saya mengajar selain mengajar di sekolah, saya mengajar juga jadi tutor di universitas terbuka seperti itu. Jadi saya sangat kesulitan sekali untuk mengatur waktunya Bu, seperti itu. Jadi Pak Dedi itu super sibuk sekali ya. Jadi agak kesulitan dalam manajemen waktu ya. Dalam hal ini kalau saya bisa tangkap seperti itu ya Pak Dedi ya. Iya Bu. Ya, begini Pak Dedi, dari obrolan kita, apa yang ingin diambil atau katakanlah begini, ingin dapat apa nih dari akhir obrolan kita nantinya nih dengan Pak Dedi ketemu saya? Saya inginnya dengan obrolan kita ini saya mendapatkan suatu pencerahan atau solusi terkait permasalahan saya hadapi agar nantinya semua kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu bisa berjalan beriringan tanpa ada yang dikorbankan seperti itu Bu. Baik. Seperti contoh misalkan mengajar saya jalan, melatih juga jalan, terus CGP pun juga tetap berjalan seperti itu. Itu yang saya harapkan. Jadi Pak Dedi kalau saya bisa simak ingin memanajemen waktu dengan baik ya terkait dengan aktivitas Pak Dedi saat ini ya. Seperti Ya, itu. betul, Bu. Baik. Menurut Pak Dedi, apa yang bisa Bapak lakukan agar Pak Dedi bisa mengatur waktu dari sekian banyak kesibukan, apa yang harus dilakukan? Sampai saat ini sih saya mencoba untuk menyesuaikan jadwal-jadwal yang ada agar tidak bentrok dengan satu sama lain. Tapi ada kalanya kadang-kadang tetap saja ada yang bentrok dan ada juga yang kadang-kadang selalu dikorbankan seperti itu Bu. Gitu. Nah tentunya ini kan ini yang tidak kita harapkan atau ini tidak saya harapkan Bu. Saya inginnya berjalan tapi tidak ada yang dikorbankan. Nah, selama ini masih ada aja walaupun saya sudah mencoba memanage sedemikian telitinya sedemikian detailnya agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan dengan kegiatan-kegiatan ini seperti itu. Gitu, baik. Jadi kalau dari pengalaman cerita Pak Dedi tadi sudah mencoba ya
menjadwalkan, memanajemen waktu, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Sebetulnya menurut Bapak sendiri yang ideal untuk memanajemen waktu, mengatur waktu itu seperti apa, Pak? Yang bisa dikatakan disiplin ya, disiplin waktu seperti apa sih, Pak? Ya, ya menurut saya Mm-mm. untuk urusan seperti mengajar di sekolah, saya sudah berkoordinasi dengan kurikulum ya, Bu, ya. Mm-mm. Dengan kurikulum, terutama apabila pas jadwal mengajar saya bentrok dengan CGP, misalkan program Zoom atau program pelatihan, saya minta ada guru pengganti untuk mengganti atau menginval lah, dalam hal ini untuk menginval saya. Atau Mm-mm. kalau tidak bisa diinval karena guru yang lain mungkin sibuk, jadi saya minta eh, tolong kepada rekan guru yang lain untuk bertukar jam seperti itu, Bu. Itu yang saya lakukan. Terus dalam hal melatih saya juga sama berkoordinasi dengan pelatih yang lain. Kebetulan saya punya asisten-asisten pelatih, jadi saya hanya membuatkan program-programnya biar mereka yang menjalankan seperti itu, Bu. Dan apabila di kampus memang tidak bisa diwakilkan, dan tetapi saya sudah berkoordinasi dengan pihak kampus untuk hanya mengambil jadwal yang Sabtu Minggu saja, dan Sabtu Minggu itu kan tidak bentrok dengan jadwal sekolah dan tidak bentrok dengan jadwal CGP kalau pagi dan sore. Hanya memang kalau untuk jadwal melatih memang selalu bentrok seperti itu aja, Bu. Oke, jadi apa yang Bapak paparkan tadi, Pak Dedi paparkan, sebetulnya Pak Dedi sudah mencoba mengatasi ya terkait dengan manajemen waktu ya, dengan melibatkan pihak-pihak tadi itu ya. Tadi menurut Bapak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan solusi ini dari permasalahan Bapak itu siapa, Pak? Ya, yang membantu, yang terlibat dalam menyelesaikan masalah Bapak itu. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, Bu, ya, bahwa kalau di sekolah saya yang bisa membantu saya tuh yaitu bidang kurikulum dan rekan sejawat, terutama guru-guru yang ada di sekolah. Kalau di CGP sendiri ya memang jadwalnya tidak bisa kita tawar-menawar, Bu, ya. Tidak bisa misalkan harus jam segini, oh saya tawar jam segini, nggak bisa. Jadi CGP berjalan tanpa dibantu siapapun seperti itu. Tapi kalau pelaksanaannya di sekolah dengan rekan sejawat dan kurikulum, kalau di tempat pelatih saya berkoordinasi dengan rekan-rekan pelatih yang lain atau asisten pelatih. Kalau di kampus untuk saat ini belum ada kendala yang berarti, jadi bisa berjalan tanpa menyinggung kegiatan yang lain seperti itu. Baik, sudah bagus sekali ya Pak Dedi ya untuk bisa berkoordinasi, kemudian melibatkan beberapa pihak ya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi terkait manajemen waktu ya. Nah, sekarang menurut Pak Dedi nih, dari rentang 1 sampai dengan 10 di sini, Bapak ada di posisi mana untuk bisa memanajemen waktu ke depannya? Nah, justru itu, Bu. Makanya saya sharing dengan Ibu ini, karena untuk saat ini saya merasa masih di posisi 6 ini, Bu. Oh, 6. Kenapa kira-kira Bapak bisa menilai diri Bapak untuk manajemen waktu 6? Ya, karena sebagaimanapun saya detailnya memanage waktu, tetap saja ada yang bentrok, Bu. Seperti kalau kita di CGP ada jam 1 tuh, Bu. Ya, jam 1, padahal kan kita sudah manage di kan minta jadwal ke kurikulum agar jam 1 tidak ada, tapi tetap aja karena jadwal itu di awal, dan di awal itu kita belum ada program CGP bulan Juni itu ya, Bu, ya. Bulan Juni itu makanya jam 1 itu kebetulan ada jam pelajaran penjas, dan pas Zoom ya mau tidak mau harus tinggalkan itu ya. ada siswa yang murid-murid saya dikorbankan karena saya bertukar dengan guru yang lain pun tidak bisa, menyuruh inval guru rekan sejawat saya juga tidak bisa karena mereka juga mengajar. Jadi ujung-ujungnya pembelajaran tetap berjalan, tetapi mereka diinstruksikan dari jarak jauh oleh saya, dan
diawasi oleh rekan sejawat saya, hanya mengawasi bukan memberikan pelajaran. Hmm. Kan itu ada yang dikorbankan seperti itu, Bu. Iya. Makanya saya Ya. bisa memanage demikian bagus. Nah, oleh karena itu saya masih menilai diri saya ada di posisi 6. Berarti Bapak menilai posisi 6. Nah, dengan tadi Bapak sudah mencoba dengan beberapa cara ya. Dan tadi dikatakan bahwa melibatkan rekan sejawat juga, walaupun memang dia tidak mengajar, hanya mendampingi, itu menurut saya sudah bagus sekali Pak. Bapak sudah mencoba tetap tanggung jawab ya dengan apa yang Bapak lakukan, walaupun mungkin nanti ada salah satu yang dikorbankan ya Pak ya. Nah, sekarang dengan posisi Bapak, kata Bapak sekarang posisi 6, kira-kira bisa mencapai posisi berapa nih dari interval 1 sampai 10 bisa berubah untuk menjadi orang yang memanajemen waktu? Saya sih inginnya bahkan sampai bisa angka 9 itu. 9 ya. Jadi sekolah berjalan, tidak dikorbankan, CGP bisa berjalan, pelatih pun bisa berjalan tanpa disinggung-singgung dengan yang lain, terus di kampus pun bisa berjalan. Dan alhamdulillahnya kalau program CGP sih akhir-akhir ini tidak ada yang jam 4 ya Bu ya, jam 4 sore, karena jam 4 sore itu kebetulan jadwal saya jadwal melatih. Nah, karena itu ini jadi suatu keuntungan juga buat saya seperti itu Bu. Walaupun kalau akhirnya ada kegiatan CGP jam 4 ya, itu salah satunya ya harus ada yang dikorbankan juga seperti itu. Iya, oke. Harapan saya sih bisa ke Betul. level 9. Nah, sekarang Pak Dedi dari 6 ke 9 kan lumayan jauh tuh melompatnya ya, sampai bisa sampai targetnya tercapai. Kira-kira maksudnya menurut Pak Dedi dari interval 6 menuju 9, kekuatan apa yang bisa mendorong Bapak mencapai angka di 9 untuk mencapai menjadi lebih disiplin atau bisa manajemen waktu? Sampai saat ini kekuatan saya adalah motivasi yang tinggi ya Bu ya, motivasi yang tinggi untuk bisa melaksanakan semua kegiatan saya itu tanpa mengurangi atau mengorbankan kegiatan yang lain. Dan semuanya itu sudah saya jalankan dan saya berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjalankan semua kegiatan itu. Motivasi saya yang terakhir merupakan kekuatan saya. Butuh berapa lama menurut Pak Dedi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level 9 itu? Atau interval 9 itu butuh berapa lama untuk menjadi seorang yang bisa manage waktu? Saya untuk bisa seperti itu butuh waktu sebulan kemarin. Sebulan. Ya, sebulan. Dari 1 bulan, mau mulai kapan Bapak memanajemen waktu menjadi seorang yang bisa targetnya sampai 9? Ya, Desember ini kita habiskan, jadi di awal itu saya sudah mulai action dengan aktivitas baru, kegiatan baru, dan jadwal yang baru seperti itu. Oke. Langkah yang paling harus segera dilakukan karena ini sudah bulan Desember apa Pak? Agar Bapak jadi orang yang bisa manajemen waktu. Menurut Bapak? Yang harus saya lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Contohnya di sekolah saya harus berkoordinasi dengan kurikulum. Di kampus juga sama, ada kurikulum juga. Terus kalau CGP tidak bisa berkoordinasi karena memang itu sudah paketan ya. Dan betul. Kalau di tempat latihan kebetulan saya adalah koordinator pelatihnya, kepala pelatihnya, jadi saya sendiri yang akan kondisikan jadwal-jadwal melatihnya seperti itu. Oke. Luar biasa ya Pak Dedi ya. Pak Dedi sudah bisa menemukan sebetulnya katakanlah kiat-kiat atau cara yang bisa Bapak tempuh ya, dan luar biasa punya semangat untuk memperbaiki diri dan optimis ya Pak ya, dan saya sangat kagum dengan apa yang Bapak lakukan. Nah, ini sudah katakanlah sudah di ujung pembicaraan kita nih ya. Menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini adalah banyak sekali Bu. Salah satunya adalah saya merasa lega gitu ya. Merasa lega sudah bisa mengeluarkan kalau bahasa kitanya unek-unek gitu ya, unek-unek yang mengganjal di hati saya terkait permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi makanya saya coba memberanikan juga untuk menghadap ke Ibu ini
agar semua beban di pundak saya ini bisa terlepas gitu. Bukan membagi beban, bukan, tapi setidaknya ada yang mau mendengarkan dan ada yang menanggapi seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Pak Seperti itu. Dedi ya. Berarti setelah kita ada obrolan ini dan luar biasa, masih semangat Pak Dedi ya untuk bisa mencapai Ya, terima target kasih nih Bu atas 9-nya. waktunya. Ya, Sudah sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Ya, jangan sungkan ya Pak Dedi untuk Ya, ngobrol-ngobrol terima lagi kasih. dengan saya. Baik, oke. Ya, saya permisi. Iya Bu Neng dan Pak Dedi, luar biasa tadi ya. Saya sudah melihat Bu Neng sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach. Tadi alur tirtanya kalau menurut saya sudah dijalankan ya. Tadi di awal untuk tujuan, Bu Neng sudah menanyakan tujuan gitu ya. Sudah menanyakan ukuran keberhasilan malah ya. Ukuran keberhasilan dari pertemuan ini gitu kan, itu sudah ditanyakan oleh Bu Neng. Kemudian di langkah yang kedua, Bu, untuk identifikasi juga Bu Neng sudah menanyakan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Mungkin itu sama dengan kesempatan apa yang dimiliki gitu ya. Kemudian skala 1 sampai 10. Kemudian kekuatan apa yang kamu miliki gitu ya. Tapi di sini saya agak ini nih, sebetulnya Bu Neng tuh solusi, tapi ada yang terlibat dalam membantu menemukan solusi gitu tuh. Jadi agak yang terlibat itu kan harusnya di bagian tanggung jawab ya gitu di alur terakhir. Tapi sebetulnya Bu Neng inginnya ke solusi itu. Jadi saya anggap oh jadi ini maksudnya ke solusi ini gitu ya. Jadi sudah terpenuhi nih untuk yang identifikasi. Kemudian Bu Neng juga sudah menanyakan langkah, yaitu berarti sama aja seperti rencana apa gitu ya. Tapi istilah yang Bu Neng gunakan adalah langkah apa yang akan dilakukan. Kemudian jangka waktu juga sudah ditanyakan tadi. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilan juga sudah ditanyakan. Menurut aku sih udah sesuai Bu Neng. Sampai yang terakhir komitmen dan Bu Neng meminta Pak Dedi sendiri untuk menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya udah tercapai atau belum gitu. Nah itu mungkin yang di bagian tanggung jawab itu kesimpulan harus dari coach ya yang menyampaikan, bukan kita sebagai coach yang menyampaikannya, tapi coach yang menyampaikan. Nah itu sudah dilakukan. Pak Dedi juga kayaknya sudah enjoy gitu ya, cerita gitu panjang lebar gitu, sangat mengalir. Aku pikir untuk kegiatan sesi ini sudah cukup jelas alurnya antara Bu Neng sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coach, itu udah terlihat alur tirtanya. Good job ya teman-teman, hebat.